Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Namaku Erbiantoro, biasa dipanggil Abi. Cerita ini bermula saat aku lulus SMK dan belum mendapat pekerjaan. Sebenarnya banyak lowongan kerja, tapi aku merasa semua belum cocok dengan keinginanku. Hingga mau tidak mau, aku putuskan untuk membantu usaha keluargaku, yaitu berjualan sepatu keliling di luar pulau, dengan menggunakan mobil box, tepatnya di Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat. Bapak menyambut keinginanku dengan sukacita. Paling tidak, aku mau bekerja, tidak bermalas-malasan saja di rumah. Bi, nanti kalau kakak iparmu sudah datang, kamu ikut dia, jualan di Kota Dompu. Yang di sini biar bapak yang mengurus, ujar beliau setelah beres menata barang dagangan. Aku mengiyakan sambil ikut membereskan semua. Setelah beberapa hari, sampailah Mas Agus di Kota Bima. Mas Agus adalah kakak iparku yang tinggal di wilayah Jawa Timur juga. Dan kebetulan dia menjalankan usaha yang sama. Hanya saja, selama ini dia lebih fokus di wilayah lokal. Tapi melihat peluang bagus di wilayah Nusa Tenggara, akhirnya dia mengikuti jejak bapak. Memilih menyusul dan membagi wilayah dengan bapak. Seandainya aku tahu dia akan ke sini juga, tentu aku akan bareng dengannya. Mas Agus datang bersama seorang temannya yang diajak sebagai sopir. Memang Mas Agus belum pandai menyetir mobil, meski sudah punya mobil sendiri. Dan malam ini dia akan menginap di kontrakan bapak sebelum mengambil barang dagangan esok hari. Bapak menceritakan tentang lokasi yang akan menjadi wilayah pekerjaan kami, juga memberitahu kawasan yang bakalan ramai pembeli. Aku yang belum berpengalaman sama sekali meminta agar bisa cepat menarik hati pelanggan. Abi biar ikut kamu saja, Gus, ucap bapak sebelum beranjak tidur. Setelah beres dengan semua kebutuhan, sore itu pun kami memutuskan berangkat ke Kota Dompu. Sebelum berpamitan, bapak menyerahkan sebuah kunci. Kemudian aku dan Mas Agus diberitahu alamat kontrakan kami. Kontrakan yang akan menjadi tempat tinggal selama berjualan di Kota Dompu. Bapak paham betul daerah itu, karena beliau juga sempat berjualan di sana dulunya. Dan beberapa hari kemarin, beliau pergi ke sana untuk mencarikan kami tempat tinggal. Setelah itu, aku dan Mas Agus berpamitan dan berangkat menuju Kota Dompu. Melewati perjalanan kurang lebih 90 menit, akhirnya sampailah kami di Kota Dompu. Dan sebelum menuju kontrakan, terlebih dulu kami mencari makan malam, lalu berkeliling untuk menyaksikan kehidupan warga di kota ini. Hingga sekitar pukul 9, kami putuskan untuk ke kontrakan. Kontrakan kami adalah rumah panggung berbentuk letter L, dengan bagian bawah rumah agak menjorok. Bagian yang memanjang di depan terdiri dari 2 kamar, dan yang ke samping adalah tempat tinggal si pemilik. Sementara agak jauh di belakang, setibanya kami di halaman kontrakan, tiba-tiba aku merasakan hawa yang aneh di sekitaran rumah. Aku melihat suasana rumah sangat gelap dan suram, walaupun ada penerangan yang cukup. Sekejap kemudian aku terhenyak, saat mataku menangkap sekelebat bayangan putih melintas, yang membuat perasaanku terkaget tidak karuan. Ada rasa takut dan cemas yang mulai datang. Tapi sepertinya Mas Agus dan kawannya tidak merasakan hal itu. Mereka tampak tenang dan biasa saja. Kemudian kami pun masuk ke kamar nomor 2, karena kamar nomor 1 sudah ada yang menempati.
Ketika membuka pintu, tepat ada anak tangga menuju ruang bawah, yaitu menuju dapur. Tampak suasana di bawah sangat gelap tanpa penerangan. Sedangkan di sebelah kiri dari pintu yang aku buka adalah pintu kamar kami. Segera kami masuk dan tidak lupa mengucap salam sebelumnya. Di dalam kamar, pandanganku langsung tertuju pada sebuah meja. Entah kenapa aku merasa tidak nyaman dengan meja tersebut. Seperti ada sesuatu yang tersembunyi. Sedangkan Mas Agus dan kawannya langsung berbaring di ranjang. Karena hanya ada satu balai, maka nantinya aku akan tidur di bawah beralaskan kasur lipat. Untuk sesaat, pandanganku masih tertuju pada meja tersebut. Meja bundar dengan alas double batu oniks, yang di tepiannya berukir motif indah melingkar. Kaki meja biasa saja, bahkan terlihat sudah agak rapuh. Entah kenapa aku merasa ada sesuatu yang lain di meja tersebut. Sebelum menggelar kasur lipat, terlebih dulu aku ke kamar mandi. Betapa terkagetnya aku saat berada di dalam. Hampir di keseluruhan dinding dipenuhi bekicot. Sungguh pemandangan yang membuatku merinding, sekaligus menjijikkan. Entah dari mana hewan-hewan itu datang. Padahal di dekat rumah tidak ada sawah ataupun perkebunan lembab. Kalaupun berasal dari sungai, sepertinya mustahil. Karena selain jaraknya jauh, untuk naik sampai ke rumah lumayan tinggi. Aku segera kembali keluar dengan perasaan merinding. "Ada apa, Bi? Kok tidak jadi?" tanya Mas Agus yang juga hendak ke kamar mandi. Sebelum aku menjawab, terlebih dulu dia masuk dengan cepat. Mungkin dia sudah kebelet buang air, dan sepertinya kondisinya aman. Kakak iparku yang penakut itu melanjutkan aktivitasnya di dalam. Seandainya dia melihat bekicot itu, sudah pasti akan kembali keluar. Aku yang merasa penasaran, masih berdiri menunggu Mas Agus keluar. "Masih di sini, Bi? Memangnya ada apa? Kok kamu tidak jadi ke kamar mandi?" Mas Agus bertanya, begitu melihatku menunggunya selesai. Aku tidak menjawab, dan langsung mengecek ke dalam. Tidak ada satupun siput yang tersisa, bersih. Melihat gelagatku yang aneh, kembali Mas Agus bertanya dengan pertanyaan yang sama. "Tidak ada apa-apa kok, Mas." Jawabku langsung menutup pintu kamar mandi. Waktu menunjukkan pukul 11, kami hentikan obrolan tentang kota ini, lalu bersiap istirahat. Mas Agus menyuruh aku untuk tidur di atas balai, sedangkan dia dan kawannya tidur di bawah beralaskan kasur lipat. Sebenarnya aku lebih nyaman tidur di bawah, tapi menghindari perdebatan, maka aku ikut saja keputusannya. Beberapa saat kemudian, mereka sudah terlelap, sedangkan aku masih belum bisa pejamkan mata. Tidak tahu apa penyebabnya, tapi nyawaku belum mau diajak tidur. Pandanganku tertuju pada lorong menuju ruang bawah. Dan aku yang merasa penasaran bangkit, lalu menuju ke sana. Ada perasaan bimbang untuk melihat ke bawah, dan meskipun ragu, namun keinginan yang kuat menuntunku untuk beranjak ke bawah. Perlahan aku beranikan diri untuk turun tangga. Dengan penerangan korek api, aku perhatikan dengan seksama setiap bagian dapur. Dan ternyata, tepat di bawah kamarku, ada sebuah ruangan tanpa pintu. Aku bisa melihat dengan jelas, ada sebuah lemari kayu di dalam ruangan itu. Sebuah lemari kuno, yang letaknya mungkin tepat sejajar dengan meja di kamarku. Meja yang juga kuno, dan bagiku ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuatku merasa merinding sendiri. Karena memang sudah tidak ada apa-apa lagi di ruang bawah, maka rasa penasaranku sudah terobati. Aku pun segera kembali naik ke atas. Aku coba pejamkan mata. Dalam hitungan menit, aku dikagetkan dengan suara seorang melewati tangga. Suara itu terdengar sangat jelas dalam pendengaranku. Seketika itu pula jantungku berdetak semakin kencang. Sekejap, aku melirik ke arah tangga, menunggu seseorang datang di sana. Tapi tidak terlambat siapapun, padahal suara dari tangga sudah menghilang.
Tapi ternyata aku salah. Secara perlahan muncul sosok yang mengerikan. Sosok seorang wanita berbaju putih berambut panjang, menggandeng sosok pria cebol bermata merah besar dengan tubuh berwarna gelap. Keduanya menyeringai menatap ke arahku. Perasaanku semakin tidak karuan. Tidak tahu lagi harus berbuat apa. Tubuhku yang diguyur keringat dingin seperti terpatri di atas kasur. Sama sekali tidak bisa bergerak. Untuk menangkal ketakutan, aku pejamkan mataku, mencoba mengusir apa yang kulihat. Setelah beberapa saat, kembali kubuka mata. Dan aku pun merasa lega karena sosok tersebut sudah raib. Sudah tidak ada lagi di tempatnya. Tapi kali ini keanehan kembali menyusul. Terdengar suara seseorang sedang menggunakan palu dan tatah. Seperti tukang kayu yang sedang bekerja membuat ukiran. Aku tetap diam saja di atas kasur. Suara itu terus terdengar dan membuatku terganggu. Dan malam pertama itu pun berlalu tanpa bisa tidur. Menjelang subuh, suara itu tidak lagi terdengar. Di keesokan harinya, aku mengecek kembali ke ruangan bawah. Sambil memasak di dapur, aku pastikan kalau yang terlihat semalam bukanlah ilusi semata. Tapi lemari itu tidak ada di tempat. Yang terlihat hanya ruangan kosong tanpa terisi apapun. Sungguh, sesuatu yang sangat aneh. Meski kejanggalan itu sangat nyata, tapi aku tidak menceritakan pada Mas Agus. Aku yakin dia akan ketakutan, karena memang sifatnya yang penakut. Malam demi malam setelah kami berjualan, aku selalu tidak bisa tidur. Suara seperti orang bekerja sebagai tukang kayu selalu muncul di setiap malam. Sehingga tidak heran saat berjualan, aku sering izin untuk tidur sebentar kepada Mas Agus, tanpa memberitahu apa yang terjadi. Tapi anehnya, Mas Agus dan kawannya seperti nyaman berada di kamar nomor 2 ini. Mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa, bersenda gurau, juga bersantai tanpa gangguan. Malam ini, aku sengaja keluar untuk menenangkan diri. Aku duduk di taman kota sendirian, mencoba berpikir mencari jalan keluar untuk masalah yang kualami. Aku sudah tidak kuat lagi jika terus-menerus diteror. Beberapa saat kemudian muncul seorang lelaki parubaya duduk di sampingku. Dia adalah salah satu penjual makanan di sekitar tempat itu. Kami mengobrol dan saling memperkenalkan diri. Rupanya, lelaki yang bernama Pak Rahmat itu biasa beristirahat di sini setelah usai berjualan. Dia mengaku berasal dari wilayah Madura, yang juga merantau untuk mengais rezeki. "Adik, tinggal di mana?" tanya Pak Rahmat. Aku memberitahu tempat kontrakan yang aku huni. Tanpa ada raut wajah tegang begitu aku menyebut tempat tersebut. Setelah terdiam beberapa menit, dia kembali bertanya, apakah aku menemui kejadian aneh selama tinggal di kamar nomor 2? Dari cara bicaranya, aku yakin kalau Pak Rahman mengerti sesuatu dengan tempat tersebut. "Apa Bapak tahu asal-usul tempat tersebut?" tanyaku memancing. Pak Rahman mengeluarkan sebatang rokok kretek. Sebelum disulut, terlebih dulu dia menawariku. Tapi aku menolak, karena selama ini aku memang tidak merokok. Asap tebal dikeluarkan secara perlahan. Seperti menerawang ke masa lalu, dia belum juga menjawab pertanyaanku. Hingga akhirnya, dia mulai bercerita. Di awal datang ke kota Dombu, dia mengontrak di tempatku. Dan juga di kamar nomor 2. Sepertinya, dia tahu gangguan yang kualami, sehingga mulai menceritakan pengalamannya selama tinggal di sana. Sejak awal berada di kontrakan, dia merasakan ada sesuatu yang aneh, yaitu tentang lemari gaib yang pernah dilihat di ruangan samping dapur. Lemari yang hanya terlihat di malam hari, itu pun tidak selalu muncul. Pak Rahman mendengar suara decit lemari itu dibuka jika malam tiba. Lalu terdengar pula suara seperti seseorang mengeluarkan peralatan dari sana.
Semakin mencekam ketika mulai terdengar suara orang beraktivitas, yakni seperti tukang kayu yang sedang bekerja membuat sesuatu barang. Pak Rahman tidak berani turun dari balai jika sudah terdengar suara tersebut. Dia hanya terdiam sambil memejamkan mata tapi tidak bisa tidur. Karena suara tersebut terus mengganggu di setiap malam, akhirnya Pak Rahman mencoba menelusuri ada apa di kontrakan tersebut. Tempatnya di kamar nomor 2. Karena dia yang bertanya pada penghuni kamar nomor 1, si penghuni mengaku tidak menjumpai sesuatu yang dianggap aneh. Akhirnya Pak Rahman mendapat informasi yang membuatnya pindah meninggalkan kontrakan tersebut. Seorang tetangga menceritakan bahwa sebelum dikontrakan, rumah tersebut dulu dihuni oleh sepasang suami istri. Si lelaki merupakan seorang tukang kayu yang handal, namun kesialan menimpanya. Saat lembur menyelesaikan pesanan lemari yang sudah setengah jadi, dia mengalami musibah. Dia terjengkang saat menuju dapur, hingga tangannya mengalami patah tulang. Hal itu membuatnya tidak bisa bekerja kembali, sehingga dia menyimpan semua alat pertukangan di dalam lemari, yang mana si pembeli membatalkan pesanannya. Sang istri yang merasa tidak tercukupi kebutuhannya selalu marah pada sang suami. Tentu hal itu membuat suaminya menjadi stres. Tidak tahu harus bagaimana untuk mencukupi kebutuhan hidup. Dan pada akhirnya, entah mendapat informasi dari mana, si istri melakukan sesuatu hal yang dilarang agama. Dia memaksa suaminya untuk menyetujui mengambil pesugihan. Mereka pun datang ke sebuah tempat, namun tanpa diduga, sebelum sampai tempat tujuan, sosok gaib melihat kehadiran si istri. Sosok yang dikenal dengan cebol kajiman itu pun menyukai sang istri, hingga sosok itu berubah wujud dan menemui mereka. "Siapa kamu?" tanya sang istri agak ketakutan. Cebol yang tahu tujuan mereka menjawab kalau dialah yang dicari, yang akan membuat mereka menjadi kaya raya. Tapi syaratnya tidaklah gampang. Si istri harus mau dijadikan pasangan hidup. Karena gelap mata, persyaratan itu langsung disetujui oleh sang istri. Tapi dia tidak ingin jika kelak mempunyai keturunan dari cebol kajiman. Sejak saat itu, pundi-pundi kekayaan mulai mengisi kantong si tukang kayu. Karena selama itu, sang istri tidak pernah tidur bersamanya, maka dia selalu bangun malam untuk menghilangkan kemelut dalam pikiran. Dia melakukan keahliannya sebagai tukang kayu dengan berniat menyelesaikan lemari tersebut. Hingga setiap malam, suara aktivitasnya selalu terdengar perlahan. Maklumlah, tangan kanannya dalam kondisi lemah. Sampai suatu ketika, si cebol maupun istri merasa terganggu. Lemari itu pun dimusnahkan oleh cebol kajiman. Ternyata hal itu membuat sang suami marah besar. Dia pun menyuruh istrinya agar memilih, yakni antara dia dan cebol. Karena gila harta, si istri pun memilih cebol gaib tersebut. Mendengar itu, sang suami beranjak meninggalkan rumah. Karena takut aibnya tersebar, dengan sadis si istri membunuh suaminya sendiri, lalu dipendam di tempat lemari berada. Dari situlah muncul masalah baru. Warga yang curiga dengan harta cepat si istri akhirnya mulai menyelidiki. Dan saat ditemukan mayat sang suami, maka warga semakin curiga bahwa suaminya telah dijadikan tumbal pesugihan. Atas saran dari tetua desa, maka didatangilah rumah tersebut. Warga beralasan mencari sang suami yang tidak pernah terlihat. Karena tidak bisa menunjukkan keberadaan suaminya, warga pun masuk paksa hendak menggeledah rumah. Di saat itulah muncul cebol kajiman menghalangi. Kemunculannya dibarengi dengan banyak sekali bekicot, yang diyakini hewan itulah yang dijadikan sarana pesugihan. Dan atas kedikdayaan yang dimiliki tetua adat, maka takluklah sosok gaib itu. Di akhir hayatnya, si istri meraih tangan cebol sambil mengucap sumpah setia. Setelah itu dia melakukan bunuh diri dengan menusukkan pisau di dadanya. Dan semua berakhir. Sang suami sendiri ditemukan tinggal kerangka di ruang samping dapur. Dan itulah awal rumah kontrakan menjadi mencekam. Tapi hanya di kamar nomor 2 para penghuninya diganggu.
karena di kamar tersebut terdapat meja tempat uang pesugihan datang. Pemilik baru sudah pernah memindah meja tersebut, tapi secara gaib selalu kembali pada tempatnya. Beberapa orang pintar, termasuk tetua adat, tidak bisa berbuat banyak. Mereka membiarkan saja kamar nomor 2 itu diselimuti misteri bagi penghuninya. Kisah Pak Rahmat membuatku yakin bahwa kamar tersebut sangat angker. Aku berpikir, kenapa hanya aku saja yang diganggu, padahal ada 3 penghuni di dalam kamar. Aku tidak bisa menemukan jawaban atas pertanyaanku. Yang terpenting adalah, aku akan menceritakan pada Mas Agus juga bapak tentang kisah tersebut, agar mereka menyetujui jika pindah kontrakan. Kejadian itu menjadi pengalaman tersendiri bagiku, di mana aku melihat dan mendengar sesuatu di luar nalar sekali dalam seumur hidupku. Yang ku ketahui, sampai sekarang kontrakan tersebut tetap sama. Tidak ada yang berubah sama sekali. Bisa jadi si pemilik berpikir ulang jika harus merehab bangunan, karena harus melalui proses yang akan menjadi berat jika gagal melakukannya. Sedangkan kamar nomor 2 dikosongkan tidak berpenghuni, tapi secara otomatis kamar nomor 1 juga ikut kosong, dan rumah kontrakan itu semakin terlihat angker sejak tidak berpenghuni. Entah sampai kapan dibiarkan terbengkalai. Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Gunarti diajak mengungsi Bu Bina, ibunya, ketika terjadi pembantahan massal tahun 1966. Gadis berusia menginjak 14 tahun itu dengan terpaksa meninggalkan teman-teman dan sanak famili. Bu Bina hanya membawa serta Kustini, adik perempuannya. Sedangkan bapaknya digiring ke keluaran 2 minggu yang lalu. Dan sejak itu pula, dia kehilangan sosok bapak. Dikabarkan kalau sudah meninggal dunia karena dibunuh beserta beberapa kawan lain. Karena alasan itulah, kemudian ibunya bergegas meninggalkan desa untuk mengungsi ke tempat lain. Perjalanan jauh itu mempertemukan mereka dengan keluarga seniman di Banyuwangi, yang senang hati menampung mereka yang dalam kesulitan. Tinggallah kamu di sini. Sekalian saja anak-anak biar belajar menari di sanggar. Ucap Bu Wiknya ramah. Beliau adalah tuan rumah yang mendirikan sanggar tari di rumahnya. Dengan bantuan keluarga tersebut, Bu Bina bisa bergabung dengan sekelompok penari yang berkeliling dari satu desa ke desa lain. Jika sedang musim hajatan, hampir setiap malam Bu Bina pergi bersama kelompok tarinya. Gunarti bersama adiknya hampir selalu ikut serta menonton pertunjukan tersebut, di mana tarian yang dibawakan adalah tarian tradisional dengan alunan gendang, sitar dan gambang. Sedangkan menarinya di pelataran rumah dengan beralaskan tikar. Kondisi tersebut tidak mengubah kondisi keluarga Gunarti, karena jika sedang sepi, maka mereka hanya makan seadanya. Terkadang bulgur
yang dicampur kelapa dan garam, terkadang pula nasi jagung dengan kulup dan sambal terasi. Meski begitu, Bu Bina tetap memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Keduanya disekolahkan di kota Banyuwangi yang masih asing bagi mereka. Di sekolah, Gunarti merasa menjadi anak yang paling miskin. Namun dia senantiasa berusaha menyenangkan hati sang ibu. Kalau bajunya sobek, maka dia akan menjahit sendiri. Begitu pula dengan mencuci. Dia mencuci semua baju, termasuk baju adiknya, termasuk pula baju ibundanya. Malah dialah yang terkadang menjahit jika kaos kaki putih yang sebagai perlengkapan menari tersebut bolong. Kamu pengen jadi dokter kan, Ti? Giatlah belajar agar kalian memiliki masa depan yang bagus, ucap Bu Bina sambil menunggu anak-anaknya belajar di tengah temaram lampu uplek. Gunarti berjanji tidak akan mengecewakan ibunya. Begitupun dengan Kostini, gadis cilik itu bahkan berjanji akan membangun rumah yang bagus untuk hunian mereka kelak. Bu Bina tersenyum tipis. Dia melanjutkan kalau akan selalu bekerja keras agar kedua putrinya tidak putus sekolah. Satu hal yang selalu Bu Bina ucapkan adalah dia tidak ingin lagi mengingat kampung halamannya. Dia ingin agar anak-anaknya juga melupakan kampung tersebut. Meski di sana mereka semua dilahirkan, namun di sana pula kehidupan keluarga menjadi porak-poranda. Baginya, kampung tersebut adalah kampung hantu yang mengerikan. Apalagi dia tidak memiliki orang tua lagi di sana. Sebenarnya masih ada beberapa saudara kandung, tapi bagi Bu Bina, yang penting adalah anak-anaknya dan harus mengikuti jalan pikirannya. Meski menumpang, namun Bu Bina beserta kedua anaknya sudah mulai merasa nyaman dengan warga sekitar. Semuanya ramah dan bisa menerimanya dengan baik. Begitupun dengan Bu Wiknya dan keluarga. Mereka tidak mempermasalahkan perihal itu. Gunarti dan Kustini juga sudah mulai menguasai beberapa jenis tarian. Maafkan Sabri, aku sudah memutuskan tidak kembali lagi ke kampung, ucap Bu Bina tegas saat kedatangan dua tamu dari kampung halaman. Entah bagaimana mereka bisa menemukan keberadaan Bu Bina. Lelaki yang bernama Sabri dan Muluk itu mendesak agar Bu Bina mau diajak kembali pulang. Mereka beralasan kalau kedatangan mereka atas perintah si kakak sulung, yang mana pada saat itu sedang sakit keras, dan Bu Bina diminta kembali pulang. "Yuk, kampung kita sudah aman loh," ucap Sabri masih membujuk. Namun Bu Bina tetap kukuh pada pendiriannya. Dia tidak ingin membuka luka lama yang membuat terbelenggu dalam duka. Sabri dan Muluk pun pulang dengan tangan hampa. Beberapa hari kemudian, Sabri kembali datang bertamu. Tapi untuk kali ini, tidak nampak Muluk ataupun kawan lain yang diajak. Dia datang sendirian. Sekitar pukul 2 siang itu hanya Gunarti sendiri yang berada di rumah. Dengan lugu, gadis beranjak dewasa itu memberitahu kalau ibunya sedang pergi ikut serta dalam keluarga Bu Wiknya. Ada acara khusus para seniman yang harus diikuti. Kustini juga diajak menemani Bu Bina. Sedangkan Gunarti lebih memilih menunggu rumah seorang diri. Dan hal itu sudah sering dilakukan setiap kali semuanya pergi. Sehingga Gunarti tidak pernah takut ataupun was-was. Tapi siang ini menjadi petaka baginya. Kejadian buruk menimpa tanpa disangka. Entah setan apa yang merasuk otak Sabri, sehingga lelaki berusia kepala 4 itu melakukan pemerkosaan atas dirinya. Gunarti yang meninggalkan tamunya untuk melanjutkan aktivitas menimba air di sumur pekarangan rumah. Sabri tiba-tiba menyekapnya dari belakang. Tenaga Gunarti tidak mampu melawan. Ditambah ancaman di samping telinganya, kalau dia akan dihabisi jika melawan. Dan siang itu menjadi hari paling buruk dalam kehidupan Gunarti. Begitu selesai dengan kebejatannya, Sabri meninggalkan Gunarti dalam keadaan pingsan. Dan yang pertama kali menemukannya adalah Bu Rusti, salah seorang penari di sanggar Bu Wiknya. Awalnya, dia yang tidak tahu kalau sanggar tutup menyisir ke setiap bagian rumah. Hingga saat sampai di pekarangan belakang, tepatnya di tempat mandi dekat sumur, dia melihat Gunarti terkapar setengah telanjang. Kain jarik yang biasa dijadikan handuk
hanya menutupi tubuh bagian bawahnya saja. Sedangkan darah bercampur air membuat jari itu basah kuyup dan menjadi merah anyir. Ya Allah, Narti, apa yang terjadi padamu, Nduk? Ucap Rusti terkaget saat tahu kalau sesuatu hal buruk telah menimpa Gunarti. Dia pun berteriak sekuat tenaga minta pertolongan. Peristiwa perkosaan itu pun gempar. Hampir di setiap sudut desa warga memperbincangkan hal itu. Tentu saja membuat Gunarti merasa terpukul dan sangat malu. Dia meratapi diri sehingga mentalnya terguncang. Beberapa orang kelurahan dan pihak berwajib berkali-kali datang minta penjelasan darinya. Namun dia tetap bungkam hingga Bu Bina yang membujuknya agar mau memberitahu siapa pelaku kejahatan itu. Begitu tahu kalau Sabri adalah dalangnya, segera Bu Bina melapor pihak berwajib. Dia sendiri tidak ikut serta melihat proses penangkapan. Akan tetapi, mendampingi Gunarti yang selalu menitikkan air mata kesedihan. Tapi sayang, Sabri sudah kabur meninggalkan kampung. Menurut istrinya, pagi itu Sabri tidak menemui Bu Bina karena kakak sulungnya sekarat. Sabri merasa bersalah jika amanat itu belum terlaksana. Tapi sepulang dari sana, Sabri langsung mengemasi beberapa pakaian. Saat istrinya bertanya, Sabri bilang kalau hendak merantau bersama kawan-kawannya. Sebenarnya si istri merasa ada yang ganjil, karena pada saat itu teman dekatnya, yakni kakak Bu Bina, sedang diambang ajal. Jadi tidak seharusnya jika Sabri meninggalkannya. 2 bulan berlalu, jejak Sabri tidak terlacak oleh siapapun. Di sisi lain, Gunarti mulai bangkit dari keterpurukan. Ingin sekali dia membunuh Sabri yang telah menghancurkan masa depannya. Tapi dendam itu disimpan dalam-dalam. Dan kini, sikap Gunarti berubah menjadi pemurung. Dia juga memutuskan untuk tidak bersekolah lagi. Hari-harinya hanya terisi penyesalan, kesedihan dan air mata. Melihat kondisi putrinya, Bu Bina pun berpikir untuk mencari jalan terbaik demi kebaikan Gunarti. Dia meminta saran pada keluarga Bu Wigno. Dan pada akhirnya dengan berat hati, Bu Bina memutuskan meninggalkan kampung. Dia akan pergi jauh menyeberangi lautan untuk memberi kehidupan baru pada Gunarti. Dan Pulau Kalimantan adalah tempat yang menjadi tujuan. Dia berniat menjauh dari Pulau Jawa dan melupakan masa kelam yang terlewati. Semoga suatu saat Tuhan mempertemukan kita kembali, ucap Bu Wigno kala Bu Bina berpamitan. Berulang kali Bu Bina mengucapkan terima kasih, dan air mata itu berlinang, meninggalkan kenangan menuju sebuah harapan. Meski tinggal agak terpelosok, namun pendidikan adalah hal utama bagi Bu Bina. Sebisa mungkin dia menyuruh kedua putrinya untuk bersekolah, meski jauh jaraknya. Dia yang sudah mulai bekerja di sebuah ladang milik warga, kini sudah agak lega. Itu karena melihat Gunarti banyak berubah. Tidak lagi menutup diri, tapi bisa membaur dengan teman-teman sebayanya. Dia juga ikut membantu mengurusi kesibukan ibunya di rumah. Sementara itu, di sekolah ada seorang guru yang sangat perhatian dengan Gunarti. Dia adalah Widodo. Guru muda yang sebagai guru olahraga itu seolah memiliki tujuan khusus. Sebenarnya masih ada rasa trauma yang dirasakan Gunarti. Tapi dia merasa kalau perhatian Widodo tulus, sehingga di usia yang masih remaja, dia pun menerima kehadiran seorang lelaki. Sampai suatu ketika, Widodo datang ke rumahnya. Alasannya adalah ingin tahu keadaan Gunarti lebih dekat. Dan tanpa terduga, ternyata Pak Widodo hendak menyunting Gunarti. Memang, di masa itu, menikah muda bukanlah hal terlarang. Bahkan banyak sekali perempuan yang putus sekolah dan berujung pernikahan. Mereka dipaksa menjadi dewasa di usia dini. Kondisi ekonomi merupakan salah satu faktor penyebabnya. Apakah tidak terlalu cepat, Pak? Bu Bina bertanya. Dia merasa kalau Gunarti masih memiliki harapan untuk masa depannya.
Tapi dia juga berpikir tentang kebaikan putrinya itu. Apalagi Gunarti memiliki masa lalu yang kelam. Tidak mudah melupakan dan menjalin hubungan dengan seorang pria. Bu Bina memanggil Gunarti, yang dengan segera mendekat dan membaur dalam perbincangan. Apakah kamu tuh sudah siap menikah, Nduk? Itulah pertanyaan pertama dari ibunya. Disusul kemudian menjelaskan kehadiran Pak Widodo yang mengharapkan dirinya. Tanpa diduga, Gunarti menceritakan masa lalunya. Dengan terang-terangan, dia berkata bahwa dia sudah tidak perawan lagi. Keadaan sempat hening, ada rasa kaget yang hinggap di hati Widodo. Dia tidak menyangka bahwa sesuatu yang buruk pernah dialami Gunarti. Dan tanpa mereka ketahui, Kustini mengintip dari bilik papan kamar. Dia menunggu keputusan dari Widodo, karena sebenarnya gadis remaja itu mempunyai rasa dengan Widodo. Tentu saja dia berharap pernikahan itu batal dan beralih pada dirinya. Tapi semuanya itu tidak terpenuhi. Widodo bukanlah jodohnya. Karena guru olahraga tersebut akan menerima Gunarti, dia tidak mempermasalahkan masa lalunya yang kelam. Gunarti pun menerima keputusan Widodo. Dia akan menikah begitu lulus sekolah menengah pertama nanti. Cita-cita Bu Bina untuk menjadikannya seorang dokter terlupakan begitu saja. Itu adalah pilihan hidup, dan lagi-lagi kondisi ekonomi mempengaruhi pemikiran seseorang yang harus beralih dari satu titik ke garis lain. Pernikahan pun sudah terlaksana. Widodo kemudian memboyong Gunarti beserta ibu dan adiknya ke rumah dia. Rumah yang dibeli dari hasil jeripayanya sendiri. Sang waktu terus merambat. Gejolak hati Kustini semakin membara. Dia seolah tidak sanggup melihat kebahagiaan kakaknya. Apalagi setelah dikaruniai seorang putri. Terasa lengkap kebahagiaan mereka. Widodo tidak pernah merasa menyesal menikahi Gunarti. Dia tidak peduli dengan trauma di masa lalu istrinya. Kustini mencoba melupakan dengan mencari lelaki lain. Tapi hal itu dicegah oleh Bu Bina, karena Widodo bersedia menanggung biaya sekolahnya. Teruskanlah cita-cita kakakmu agar menjadi dokter, ucap Bu Bina setelah melarang Kustini menikah dulu. Gunarti ikut mendukung keputusan ibunya. Dia juga berharap agar Kustini memiliki masa depan yang cerah, sehingga bisa membanggakan bagi keluarga mereka. Pada akhirnya, Kustini menerima keputusan itu. Dia akan melanjutkan bersekolah dan menikah setelahnya. Dua tahun selanjutnya, Gunarti kembali mengandung anak kedua. Istilah KB di masa itu memang belum tersebar luas, sehingga istilah banyak anak banyak rezeki masih menjadi panutan bagi setiap warga negara. Tak ayal, pertambahan penduduk sangat cepat di kala itu. Saat usia kehamilan menginjak 3 bulan, Widodo sudah tidak mengajar lagi. Dia memilih membuka usaha bengkel sepeda motor, sekaligus menjual spare part-nya. Tentu pekerjaan baru itu membuatnya pulang pergi ke kota untuk membeli bahan jualan, sekaligus mampir menemui iparnya yang ngekos. Ternyata kesempatan itu disalahgunakan oleh Kustini. Cinta yang masih melekat membuat dia buta hati. Dengan daya tariknya, dia merayu Widodo sebisa mungkin. Sehingga hubungan terlarang pun terjalin di antara mereka. Tidak ada satupun kawan kos Kustini yang menaruh curiga. Karena sejak awal memang Widodo yang selalu mengunjungi dan memberi uang harian. Apalagi mereka tahu kalau Widodo adalah kakak iparnya. Di saat usia kandungan semakin membesar, Gunarti merasa ada yang berubah dari suaminya. Akhir-akhir ini Widodo sering ke kota, meski tidak kehabisan stok spare part. Dan anehnya, sang suami selalu bermalam di kota. Nalurinya sebagai seorang istri tentu sangat tajam. Dia pun merasa takut jika harus kehilangan Widodo, karena dari suaminya itulah sumber kehidupan datang.
termasuk yang mencukupi segala kebutuhan ibu dan adiknya. Sehingga dia merasa sungkan jika harus bertanya pada Widodo. Dia tidak mau jika kecurigaannya akan merusak keharmonisan rumah tangga selama ini, apalagi dia sedang mengandung 8 bulan. Bu, tolong jaga Rina ya. Aku mau keluar sebentar. Ucap Gunarti menitipkan putrinya. Gunarti yang tidak bisa menahan gejolak batinnya, secara diam-diam dia akan menemui seorang dukun kampung. Dia akan meminta ilmu pemikat agar suaminya tidak berpaling hati. Mau kemana kamu malam-malam begini? Besok kan bisa. Ibunya coba melarang. Gunarti beralasan kalau perutnya agak mulas. Karena Widodo tidak ada, dia akan ke dukun Bayu meminta urut. Bubinah memandang kepergian Gunarti sambil menggendong Rina. Dia tahu ada sesuatu yang disembunyikan putri sulungnya itu. Dan dia juga merasa ada yang berubah dengan Widodo akhir-akhir ini. Semoga kamu baik-baik saja, Nduk. Gumam Bubinah sambil menerawang ke masa lalu. Dia tidak ingin jika Gunarti kembali terluka. Tentu akan mengguncang kembali jiwanya yang pernah labil. Sesampai di rumahnya Nyai Balau, seorang dukun sakti di kampung, Gunarti langsung menceritakan keluh kesahnya. Dia ingin agar Nyai Balau membantu melihat apa yang terjadi pada Widodo. Dengan kesaktian yang dikuasai, sang dukun menerawang jauh menembus ruang dan waktu, hingga dia mampu melihat satu kenyataan yang membuatnya bungkam. Jelas, Nyai Balau melihat perselingkuhan itu. Sang dukun tidak bisa menjelaskan akan hal itu. Dia tidak mau Gunarti yang sedang hamil besar menjadi terkaget, yang akan berpengaruh pada janinnya. Bagaimana, Nyai? Gunarti yang tidak sabar menunggu, langsung bertanya serius. Sejenak Nyai Balau terdiam. Dia mencoba berpikir untuk menjelaskan. Suamimu tidak apa-apa. Tapi untuk menangkal kejadian buruk, aku akan memberimu satu ilmu pemikat. Jawab Nyai Balau kemudian. Dia melanjutkan penjelasannya, bahwa apa yang akan diberikan bukanlah untuk main-main, karena daya pikatnya sangat kuat, sehingga jika mantra dibaca, maka siapapun yang dituju akan jatuh cinta seketika. Bukan hanya lewat jarak dekat, tapi cukup membayangkan saja, maka siapapun yang dituju akan terbayang-bayang, sehingga rasa rindu membuatnya datang ke dalam pelukan. Aku berjanji, Nyai. Hanya kepada suamiku sajalah aku akan mempergunakannya. Ucap Gunarti sungguh-sungguh. Ritual pun dimulai malam itu. Tanpa ada syarat khusus, Gunarti telah menguasai ilmu tersebut secara instan. Malam melewati separuh jalan, Widodo terbangun dari tidurnya. Di rumah kontrakan itulah hubungan terlarang selalu terjadi. Rumah yang disewa khusus oleh Widodo untuk tujuan zina. Sedangkan dalam keseharian, Kustini tetap tinggal di rumah kos. Hal itu untuk menghindari tudingan miring ibu maupun kakaknya. Mas, ada apa? Tanya Kustini yang ikut terjaga. Widodo menjelaskan bahwa dia akan pulang malam itu juga. Dia merasa ada masalah dengan Gunarti. Meski Kustini memeluk dari belakang dan melarangnya, tapi dia tidak peduli. Melihat perubahan sikap itu, membuat Kustini menjadi heran. Apalagi Widodo tampak kasar padanya. Dia merasa yakin ada sesuatu yang terjadi. Hari berlanjut. Gunarti kembali merasakan kebahagiaan yang hilang sejenak. Widodo kembali seperti yang dulu, menyayangi dan mencintainya sepenuh hati. Bahkan suaminya itu menuruti setiap kehendaknya. Widodo bertekuk lutut tanpa berani berbuat macam-macam. Hari ini, tangis seorang bayi pecah di dalam kamar. Bayi mungil laki-laki telah lahir dari rahimnya. Lengkaplah sudah kebahagiaan mereka. Berulang kali Widodo dan Bubinah mengucap syukur sebelum masuk menjenguk ibu dan bayi. Mereka menunggu dukun bayi memanggil ke dalam. Kebahagiaan itu berbanding terbalik dengan perasaan Kustini. Perempuan itu murung di pojok ruangan.
Melihat Widodo yang tidak lagi mengubrisnya sama sekali, dan yang membuatnya resah adalah badannya merasa tidak enak selama 2 minggu terakhir. Dia selalu mual dan ingin muntah di setiap pagi, juga jika mencium aroma yang sangat menyengat. Dia takut jika tanda-tanda itu menjurus tentang kehamilan. Hal itu membuatnya sangat khawatir dan cemas. Kamu kenapa, Kus? Sakit? Tanya Bubinah melihat Kustini agak pucat. Kustini terdiam. Sejenak kemudian, dia tidak bisa menahan rasa mual. Dia pun langsung berlari ke belakang hendak muntah. Bubinah mengikutinya dan mengurut bagian tengkuk Kustini. Saat ditanya kembali, Kustini menjawab kalau kemarin malam ada tugas lapangan, sehingga hawa dingin membuatnya masuk angin. Meski begitu, Bubinah merasa ada yang tidak beres, dan pikiran itu tentu menuju tentang kehamilan, karena yang dialami Kustini adalah tanda awal seorang sedang mengandung. Senja hampir menjelang, perbincangan serius antara Kustini dan Widodo belum berakhir. Setelah tahu dirinya hamil, dia ingin agar Widodo menikahinya secara siri. Tapi Widodo menolak. Dengan tegas, dia menjawab, hanya Gunartilah yang ia cintai. Jadi tidak mungkin dia menikah dengan perempuan lain, apalagi adiknya. Dia pun menyuruh agar Kustini menggugurkan kandungannya. Kustini menangis saat Widodo beranjak tanpa mempedulikannya. Kamu akan menyesal, Mas. Kamu akan menyembah dan mengemis cinta padaku. Ucapan itu mengalir begitu saja. Dia tidak sadar bahwa Widodo adalah suami kakaknya. Orang yang selama ini menyumbangkan kasih sayang terbesar baginya. Bahkan dengan rela memberikan harta milik sang suami untuk meneruskan cita-cita sebagai dokter. Kustini telah melupakan itu. Kini dia akan merebut Widodo dari kakaknya. Dan ilmu hitam adalah jalan yang ditempuh. Dia berniat menemui Nyai Balau, tapi diurungkan. Hal itu dikarenakan kondisi Nyai Balau yang sudah renta. Dikabarkan kalau sang dukun sakit dan diambang ajal. Akhirnya, Kustini menemukan seorang dukun di pedalaman. Dari sana dia tahu bahwa Widodo telah diperdaya oleh istrinya. Apa kamu sudah yakin? Karena benturan ilmu ini nantinya bisa membuat kakakmu menjadi sakit jiwa. Sang dukun bertanya. Kustini tidak peduli dengan kakaknya. Dia pun menerima ilmu tersebut. Yang selain bedak sebagai pemikat, ada juga mantra khusus saat bertemu Widodo. Sedangkan sang dukun akan melakukan satu ritual untuk menghancurkan ilmu yang dikuasai Gunarti. Benturan ilmu pemikat berdampak hebat pada Gunarti. Dia merasa tubuhnya panas, terutama di sekitar wajah. Bayinya terus menangis dan tidak mau menyusu. Hal itu membuatnya selalu marah dan berujung ucapan kasar. Bubinah menjadi bingung dengan perubahan Gunarti, dan semua menjadi semakin parah saat Gunarti tidak mau lagi mengurus anak-anaknya. Seringkali dia berteriak tidak karuan, meracau dengan kata-kata yang kotor. Sementara Widodo justru tidak memperdulikannya. Setiap kali dinasihati Bubinah, dia justru marah-marah, lalu meninggalkan rumah entah kemana. Yang jelas, dia menuju kota untuk memadu kasih dengan Kustini. Melihat itu semua, membuat Bubinah kebingungan. Dia harus mengurus Gunarti, juga 2 cucunya. Dia tidak tahu harus berkeluh kesah dengan siapa. Dan sepertinya, malam ini adalah puncak dari semua. Saat Widodo tidak di rumah, Gunarti yang seharian terdiam saja mendadak berlari keluar. Bubinah yang mengurus 2 cucunya tidak bisa mengejar, termasuk beberapa tetangga yang dimintai tolong, juga tidak menemukan keberadaan Gunarti. Wanita malang itu hilang dalam gelap malam. Entah kemana tujuannya. Tidak seberapa lama, datanglah Widodo bersama Kustini. Dari situlah terungkap hubungan gelap mereka. Semua diawali dari kecurigaan tentang perut Kustini yang membesar. Hingga tanpa ragu, mereka mengakui hubungan tersebut. Tapi tampaknya Widodo maupun Kustini sudah merencanakan alasan.
Mereka memberitahu bahwa telah melakukan pernikahan siri beberapa bulan yang lalu. Tega kamu, Kos. Apakah ini balasan terhadap kakakmu? Bu Binah berucap dengan isak tangis yang kemudian terkapar tidak sadarkan diri. Beruntung, 2 cucunya sudah dibaringkan di balai. Gunarti tidak ada kabar, tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi saat terjadi pembunuhan seorang laki-laki, ada saksi mata yang mengarah pada ciri-cirinya. Dan diketahui, lelaki yang dihabisi adalah Sabri, seorang dari Jawa yang sudah beberapa tahun tinggal di Kalimantan. Sabri dibunuh dengan sangat keji. Tubuhnya dihunjam senjata tajam berkali-kali, sedangkan tenggorokannya menganga disembelih. Yang lebih mengerikan adalah kemaluannya diiris dan dihancurkan. Tidak ada yang tahu jika Sabri adalah orang yang telah memerkosa Gunarti semasa dulu. Dan sayang sekali, tidak ditemukan dalang dari pembunuhan sadis itu. Hanya beberapa saksi mata melihat bahwa pembunuhnya seorang wanita. Ciri-cirinya sama persis dengan Gunarti. Di sisi lain, sejak malam itu Bu Binah menjadi lumpuh. Setiap hari ia mendapat cacian Kustini yang sudah mulai bosan merawatnya. Sedangkan kedua anak Gunarti diberikan kepada orang lain yang mengadopsi anak. Widodo yang terpengaruh dengan ilmu pikat bedak gandrung milik Kustini sama sekali tidak memperdulikan anak kandungnya. Dia menurut saja dengan setiap kemauan sang istri. Setelah melahirkan anak pertama dari hasil hubungan gelap, kondisi keuangan Widodo mulai memburuk. Apalagi anak laki-laki mereka mengalami cacat fisik yang mengharuskan memberikan pengobatan rutin. Semua harta benda mulai lenyap satu persatu, dan bengkel yang sebagai sumber keuangan juga telah dijual. Hal itu membuat Widodo berpikir keras untuk memenuhi segala kebutuhan hidup. Kamu rawatlah ibu dan anak kita, Mas. Biar aku yang mencari kerja, ucap Kustini sambil membereskan pakaian. Apa maksud kamu, Kos? Tanya Widodo. Dia yang masih dalam pengaruh ilmu pemikat merasa selalu ingin berdekatan dengan Kustini. Tapi dia juga tidak bisa membantah setiap ucapannya. Tanpa memberi alasan, Kustini berlalu meninggalkan rumah. Dia akan berjanji akan pulang setiap seminggu sekali. Tanpa Widodo ketahui, Kustini telah melacur. Dia menggunakan daya pikatnya untuk mencari uang sebanyak-banyaknya. Tentu hal itu sudah atas izin dari sang dukun pemberi bedak gandrung. Malam ini, karena bedak sudah hampir habis, Kustini mendatangi sang dukun. Tapi sesuatu tak terduga terjadi. Saat dia tiba, rumah guduk sang dukun tinggal puing. Tidak nampak seorang pun di sana, karena rumah tersebut berada di pedalaman. Yang dia lihat adalah asap dan seorang wanita tua yang terpanggang. Wanita yang tak lain adalah dukun sakti bedak gandrung. Tapi tampaknya kesaktian yang dimiliki tidak mampu melawan kuasa Tuhan. Dia harus menjemput kematian dengan cara yang memilukan. Kustini kembali mundur saat melihat sang dukun menggapai dengan lemah, meminta tolong padanya. Beberapa saat kemudian, dukun itu tidak bergerak. Tubuhnya lengket dengan arang kayu. Matanya masih terbuka di tengah kulitnya yang terkelupas. Saat ia hendak menghindar, terlebih dulu ular itu menggigitnya. Dia berteriak kesakitan, tapi tidak ada seorang pun yang mendengar. Dia pun terus melangkah membiarkan ular masih melekat di kakinya. Tapi ternyata hanya perasaan dia saja, karena sejatinya ular tersebut telah menghilang entah kemana. Malam berangsur naik. Dari kejauhan, Gunarti melihat rumahnya. Tampak Widodo terkulai lemas sambil menggendong anak yang tidak sempurna. Sementara tetangga silih berganti keluar masuk ruangan. Setelah 2 bulan lamanya didera penyakit aneh, malam ini Kustini menjumpai sakaratul maut. Memang, semenjak kejadian di mana dia digigit ular, secara perlahan fisiknya mulai berubah. Kakinya tidak bisa digerakkan sama sekali. Dan yang sangat aneh adalah mukanya yang hancur semakin hari semakin bertambah lebar. Bertambah mengerikan,
Rambutnya yang panjang terurai acak-acakan karena selalu terbaring. Warga yakin jika meninggal nanti, Kustini akan menjadi sosok sandah. Sosok hantu yang tidak diterima oleh bumi. Penyebabnya adalah karena sikap buruk yang dilakukan semasa hidup. Dan yang paling utama adalah ilmu yang telah dipelajarinya. Ilmu yang membuat sang suami bertekuk lutut. Dan yang telah membuat sengsara orang lain. Mungkin istrimu menunggu kakaknya, Wit. Ucap salah satu warga. Ucapan itu pun langsung menjadi bahan obrolan. Mereka yakin bahwa kata maaf dari Gunarti akan memperlancar kematian Kustini. Mereka semua tidak tahu bahwa Gunarti hadir di sana. Hanya saja dia tidak mau mendekat atas saran dari Nyai Balau. Karena jika menemui Kustini, maka ilmu adiknya akan kembali berfungsi. Jadi itu menjadi sebuah pantangan tersendiri. Meskipun merasa tidak tega, tapi jarak itu harus dijaga. Tidak seberapa lama kemudian Kustini meninggal dunia. Tapi beberapa menit kemudian kembali bernafas lagi. Dan hal itu terus terjadi hingga beberapa kali. Saat dinyatakan benar-benar meninggal, Gunarti tidak bisa membendung air matanya. Dia menjauh dan sesenggukan seorang diri di remang malam. Hari itu Gunarti berduka. Ingin sekali ia menjenguk ibunya yang pasti sangat bersedih karena telah kehilangan dua putrinya. Tapi Nyai Baul masih melarangnya. Ada waktu yang tepat untuk pulang nanti. Saat mendengar tangisan seorang anak, segera Gunarti masuk ke dalam. Kenapa adik kamu, Rin? Tanya dia pada Rina, putrinya yang disuruh menunggu sang anak. Yang ditanya hanya menggeleng kalem, memberi jawaban kalau dia tidak tahu penyebabnya. Itulah yang terjadi sejak Gunarti meninggalkan rumah. Dia mengasingkan diri di dalam hutan seorang diri. Setiap kali ada orang yang masuk, ia menghindar dan bersembunyi. Hingga dia menjumpai Sabri yang sedang melakukan penebangan hutan secara liar. Dia terus mencermati dan memastikan kalau sosok itu memang lelaki yang pernah mengambil keperawanannya. Dan begitu yakin, dendam yang masih tersimpan langsung bergejolak. Dia pun membunuh Sabri dengan sadis. Meski beberapa temannya melihat, tapi tidak seorang pun yang berani mendekat. Gunarti dianggap orang gila yang sangat berbahaya. Setelah kejadian itu, dia merasa kalau sukmanya dipanggil untuk menemui Nyai Balau. Saat dia mendatangi Nyai Balau di tengah malam, kondisi sang dukun sangat memprihatinkan. Tergolek lemah di balai bambu, tanpa seorang pun menunggui. Akhirnya, Nyai Baul mengajaknya ke suatu tempat di tengah hutan, yakni di sebuah gua. Di sana, Nyai Baul menyembuhkan diri dengan bersemedi. Atas bantuan Gunarti, sang dukun bersandar pada dinding gua untuk melakukan pertapaan. Saat pulih, Nyai Baul memandikan Gunarti dengan air sumber dari gua. Lalu disuruhnya Gunarti mengambil dua anaknya yang sudah di tangan orang lain. Dengan bantuan mantra dari Nyai Balau, kedua anaknya akhirnya diserahkan. Untuk adikmu, tunggulah. Akan ada saatnya dia menyesal dan membuatmu menderita. Ucap Nyai Balau kala itu. Dan sekarang tinggal menunggu untuk kembali pulang, menemui Bu Bina yang sudah tidak berdaya, dan kembali mengabdi pada Widodo yang masih sah sebagai suaminya. Warga terus membicarakan tentang Kustini, di mana perempuan itu selalu mengeluarkan buih saat jasadnya dimandikan. Ada yang meyakini kalau itu adalah racun yang masih tersimpan. Tapi anehnya, 1 jam lebih buih itu baru lenyap seutuhnya. Tapi perbincangan itu hanya beberapa saat saja, karena saat malam hari, suasana berubah mencekam. Warga bercerita bahwa mereka yang mengucap nama Kustini pasti didatangi sosoknya. Sosok berwajah rusak dan bermuka lebar dengan rambut acak-acakan. Yang sangat mengerikan adalah kemunculannya didahului dengan tangisan yang memilukan. Teror mencekam itu terus berlanjut hingga tidak ada seorang pun yang berani menyebut nama Kustini maupun Sandah. Mereka tidak berani lagi membincangkan perempuan itu. Dan di saat itulah Nyai Balau dan Gunarti pulang ke rumah masing-masing. Di saat itu pula warga menjadi tenang. Mereka yakin
Jika Nyi Balo mampu mengusir arwah gentayangan tersebut, Gunarti memeluk erat ibunya. Air mata menggenang di antara mereka. Begitupun dengan Widodo yang sudah bersama 3 anaknya. Kemana saja kamu, Nduk? Gunarti masih terisak. Setelah mulai tenang, barulah dia menceritakan kisah pilunya yang makan seadanya di tengah rimba, melawan rasa takut akan binatang buas dan segala mara bahaya. Gunarti dan warga berkumpul di makam Kustini, ikut serta pula ibunya di atas kursi roda, termasuk Nyai Balo yang datang terlebih dulu untuk melakukan ritual, yakni menaburkan pasir dan tanah putih di atas nisan Kustini. Setelah semua tenang, Gunarti minta maaf atas tingkah adiknya. Mungkin juga telah memikat beberapa warga lain, dan dia meminta agar semua mendoakan dengan ikhlas, sehingga adiknya berpulang dengan tenang, tidak lagi menjadi sosok Sandah yang meneror. Gunarti menutup masa lalu suramnya. Kini dia berbahagia dengan 2 anaknya dan 3 cucu. Sedangkan Bu Pinah meninggal dunia setelah 40 hari dari kematian anak Kustini. Begitupun dengan Nyai Balo. Orang yang berjasa dalam kehidupannya itu juga telah berpulang setahun dari kejadian. Gunarti merasa bersyukur karena ibunya sempat merasakan kebahagiaan. Tidak seperti masa lalunya yang penuh derita, di mana terjadi kemelut pemberontakan yang membuat kehilangan suami hingga hidupnya terlunta-lunta. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.